Edukasi tentang aturan pakai obat yang baik dan benar. Tadi kan sudah tuh dijelaskan tentang antibiotik. Nah, sekarang kita masuk lagi kayak apa sih caranya menggunakan obat yang baik dan benar. Mungkin akan lebih luas ya, bukan cuma antibiotik. Silakan. Nah, ulun izin pula melanjutkan lagi dari dia, karena dia tadi menutup, berarti ulun membuka pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Bu, di sini tuh mungkin ulun ini sebenarnya Bu, hal-hal yang rancak ulun temui sebenarnya di lingkungan ulun sekitar, di daerah ulun juga. Jadi ini ulun angkat sebagai materi edukasi, nah kayak gitu. Sebenarnya ini hal sepele Bu, tapi lumayan berpengaruh kayak gitu ke kitanya. Nah, kalau dari judul di situ edukasi aturan pakai obat yang baik dan benar. Nah, sekarang kan Bu, kalau di dunia kesehatan itu kayak semakin maju, sudah macam-macam obat sekarang sudah ada jenisnya, berkembang lah ibaratnya kayak gitu. Nah, dan obatnya ini semakin berkembang, berarti kan maksudnya tuh untuk meningkatkan lagi nanti tuh kesehatan bagi masyarakat. Nah untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat nih, pelayanan tentang informasi obat itu sangat diperlukan. Nah, terutama bagian aturan pakai. Nah, biasanya kesalahan yang rancak ulun temui, ulun pribadi itu Bu, kesalahan yang sepele, yang menggunakan obat 3 kali sehari, nah makanan sendok, nah kayak gitu. Habis itu Bu, ada menurut data WHO, nah mungkin Ibu tahu lah, WHO itu World Health International Organization, pernah mendengar lah Bu WHO kayak itu. Nah itu organisasi kesehatan dunia gitu Bu. Nah itu menyebutkan bahwa 50% obat itu tidak digunakan secara tepat. Nah, secara tepat ini yang kata ulun tadi, aturan pakainya gitu. Nah, apa yang terjadi misalkan obat itu bukan disalahgunakan, maksudnya aturannya tidak tepat. Nah, yang pertama, ia bisa menyebabkan overdosis, kelebihan dosis, bisa menyebabkan underdosis, dosisnya kekurangan. Nah, kayak itu. Nah, itu pun bisa juga mempengaruhi nanti efek kerja obat di dalam tubuh kita karena dosisnya tadi tidak tepat. Nah, sebelumnya nih ibu-ibu sebelum melihat brosur ini nih, jawab aja kok ada Bapak. Biasanya minum obat tuh pakai aturan jam kah atau 3 kali sehari, pagi siang malam gitu kan Bapak jawab sebelum melihat brosur nih? Pagi siang malam. Ya. 2 kali. Atau pagi biasanya makan pagi Makan pagi makan siang. Pasti guys, dimakan dulu hanya minum obat. Iya. Anu Pak Bu, punya takaran sendok kok biasanya kayak apa Bu? Sendok makan. Sendok makan kalau minumnya anak tuh. Ini Kecuali sirup loh, ada di dalam sirup tuh. Ya, ada takarannya. Saya pakai yang itu. Biasanya Bu, kalau kita berobat ke puskes contohnya atau rumah sakit, biasanya ada dikasih tulisan etiket namanya Bu, yang kayak apa yuk, kertas kecil. Nah, itu ada aturan pakainya, misalkan 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan, dan atau 3 kali sehari 1 sendok makan sesudah makan gitu. Nah jadi Bu, ini udah izin menyampaikan untuk obat yang ini ulun menjelaskannya obat yang sering kita temui lah Bu, yang kayak obat minum, obat tablet, kaplet, sirup, salep yang besan kulit, atau yang sediaan tetes mata. Kalau yang infus itu kan beda lagi anunya, maksudnya di sini ulun yang sering kita gunakan lah gitu. Nah jadi Bu, cara minum obat yang tepat itu sebenarnya kalau ulun ambil contoh nih 3 kali sehari. Nah 3 kali sehari kita ini kan ada 24 jam tuh. Nah berarti 24 jam dibagi 3 berarti setiap 8 jam minumnya. Nah misalkan ibu minum jam 8 pagi, berarti nanti jam 4 sore ibu minum lagi. Nah 8 jam kemudian baru minum lagi. Nah tujuannya apa Bu? Nah jadi tujuannya ini agar obat itu stabil di dalam tubuh. Nah mungkin ulun kasih contoh, misal nih minum obatnya itu harusnya 3 kali sehari. Nah 3 kali sehari itu setiap 8 jam. Nah habis itu nanti misalkan nih ulun kasih contoh minumnya kada sesuai nih Bu. Nah jadi minumnya misalkan minum jam 8, kada minum jam 12. Jadi ibaratnya tuh kayak kalau ulun menjabarkan, nah, obat tuh dari jam 8 tuh sudah masuk ke dalam tubuh, jadinya bekerja kayak itu di dalam tubuh. Nah kerjanya ini belum sampai finish,
kita langsung mau nambahi kayak itu. Nah kada belum sampai ibaratnya itunya masih di tengah kerjanya kayak itu, kita langsung minum. Nah kalau kita minumnya kecepatan, nah kalau kita minumnya kelambatan karena obatnya nih kita minum nih jam 8. Habis kita minum jam 8 obatnya bekerja nih, kan selama 8 jam lagi lah kita minum. Nah, nanti kita minumnya misalkan lewat 10 jam kemudian kayak gitu. Nah, jadi efek obat nih Bu keburu turun. Nah, jadi yang keburu turun nih bila kita minum lagi maksa aja naik pulang biasa kayak itu. Nah, jadi kayak memperlambat mengurangi efek dari kecepatan penyembuhan itu. Memang sih kalau dilihat secara ini kada kelihatan Pak mungkin lah. Nah tapi sebenarnya itu memang ada Bu kayak gitu. Apa teorinya kalau minum obat tuh ya sesuai aturan tuh harus kayak gitu. Pakai jarak 8 jam. Kalau pakai jarak 8 jam dari jam 8 tadi direkam lah. Ini yang kedua jam 4 lah. Yang ketiga misalnya 3 kali jam 12 malam lah. Tapi biasanya kalau kita di rumah sakit Pak 3 kali jalan. Pagi, siang, malam. Tapi dokter kan belum ada kan jam 12 kan harus minum karena juga lah rancangnya. Makanya perawat tuh kan jam 2 karenanya masih mengetap karena mempaskan Banyak yang bawa sarang. Ya ada yang sembarangan kita minum nang di kita kan ada paham. Jadi duri bilanya jadi dokter atau jadi perawat, tolong dijelaskan. Intinya 3 kali sehari, jamnya disediakan. Harus dijelaskan. Orang baru malam jadi minum Maghrib sudah diminum itu anak. Nah, jadi kalau sekali sehari buat berarti 1 kali 24 jam. Ini yang 3 kali itu nak 3 kali ada juga atau pakai obat 4 kali, ada juga 2 kali. Nah, di 4 kali berarti setiap 6 jam. Kalau yang 2 kali setiap 12 jam. Karena jam 12 minum, jam 12 malam atau mungkin bangun dari setempat gitu meminum. Kamu sudah tahu. Ambilnya kada tahu, ada kayak kita kan sudah tahu. Iya, sudah tahu. Supaya efektif penggunaan obat itu kita interval waktunya kan gitu. Pas kada tahu. Kebanyakan biasanya kita berobat tuh pasti diberi obat di 3 kali sehari jadi obat tidak lah biasanya 3 kali sehari paling ditakutkan tuh kayak ini sudah makankah sebelum makan pertanyaannya itu aja jawabnya orang ada seharusnya juga kan sebelum makan atau sesudah makan harus dijelaskan juga. Nah, waktunya kapan sebelum makan? Ada yang bagus itu resep ini jam 8, jam 4, jam 12. Masih tahu tadi itu kan mana dengan sertanya karena maksudnya bagi kita supaya supaya kita kasih kebanyakan biasanya kan mati karena bagus kan ada masukannya loh. Nah, yang paling bahaya tuh kayak ini. Anu jangan makan obatnya aja setiap sesudah makan. Pas sebelum makan Makan terus jadinya tuh kayak tadi kata ibu tadi bujur yang nanti kalau salah aturan pakainya karena overdosis, overdosis, tinggi. Nah jadi ulun ini menyampaikan yang memang rancang kita temui gitu dan ulun pribadi pun rancang. Jadi kayak karena kami ini kuliah farmasi ini, jadi kami berpikiran juga kayak ini supaya masyarakat tuh pada tahu kayak gitu aturan pakai obatnya itu seperti apa. Rata-rata begitu Pak, pagi, siang, malam. Dia kada pakai interval waktu. Yang biasanya ditulis di etiket itu loh. Nah, buat yang unsur ketidaktahuan ya Allah. Nah kayak gitu Bu, kalau yang tadi obat minum ya Bu, yang kayak tablet, kapsul, pil, tablet yang diminum lah langsung kayak gitu. Nah kalau salep kayak itu juga Bu, yang misalkan 3 kali sehari lo dioleskan tipis di situnya, jamnya sama juga. Nah kecuali kalau kayak sedia infus, kalau sediaan yang kayak supositoria kan beda lagi tuh. Nah kayak itu guys. Nah habis itu di sini yang kesalahan kedua yang rancang belum temu ini takaran sendok obat nih yang rancang. Nah kalau di farmasi itu Bu, sendok makannya sama dengan 15 mili. Nah sendok bubur itu sama dengan 8 mili. Sendok teh sama dengan 5 mili. Nah tapi sendok makan di rumah kita Beda-beda. Sendok dong lain lagi. Sendok yang hadiahan lain lagi.
Sendoknya yang agak dalam lah. Setengah dol kan sedikit. Yang murahan lagi. Beda lagi. Jadi mempersepsikan itu Itu saya mana? makan Standarnya apa yang dipakai? yang nyaman tuh Bu Ai, kan biasanya ada tuh ibu kalau nukar obat ada yang takaran itu Bu. Oh, Nah, kalau misalkan disimpan aja Bu Ai tapi dibersihkan. Jadi kalau ada obat yang bentuk sirup kebetulan nih karena ada isi sendok makan ini pakai aja yang itu Bu Ai. Itu lah. Ini jadi supaya pas takarannya. Dibasuh ya habis itu ke mulut lah. Ambil pulang lah yang misalnya ada takaran tadi lah. Kan misalkan obatnya sudah habis nih, obatnya kayak kali kita pakai lagi, ambil wadahnya, dibersihkan, yang sudah dibasuh, disimpannya kan ada apa. Jadi kalau kita hendak minum obat, kan ada obat ini, oh hilang punya takaran sendok ini, nah itu bisa kita pakai. Ini ada yang bentuk sendok, ada yang bentuk bulat. Ya, Ini biasanya kayak tutup. tinggi, nah formula tuh buat tinggi, nah itu. Ya itu bisa Dibagi. Sendok putih yang es tuh ya lah. Kayak anu tuh plastik. Ini Bu yang orang rancak bertahun tuh sendok makannya itu ada yang benar-benar Sendok di hotel. sendok makan, sendok saya, olehnya Maher. Sayur kan dia sendok makan kan di hotel gana-gana. Karena ada itu ukurannya, jadi lebih aman kalau memang ada sendok makan, karena kita kembali Kan seminggu dan kalau obat sirup kan juga bisa sama. Selain takarannya tadi bila 3 kali sehari berarti setiap 8 jam. Tinggi. Nah habis itu kan biasanya Bu nih yang paling rancak benar juga nih. Obat diminum sesudah makan dan sebelum makan. Nah, jadi sesudah makan dan sebelum makan nih jangan kita makan dulu Bu. Makan 5 menit, tambah minum, langsung minum obat. Nah kalau bisa, bukannya kalau bisa Bu, jangan kayak gitu nah. Jadi kasih jeda waktu minimal 30 menit atau sejam nah hanya kita minum obat lagi. Nah tujuannya dasar apa? Jadi kan kita habis makan nih. Jadi ini mencerna dulu makanan kita. Nah hanya bila sudah 30 menit baru obat masuk. Nah itu obat yang kita minum. Jadi nanti obat lagi yang dicerna. Kalau jadi campur karena obat sama makanan itu campur di dalam lambung. Nah jadi penyerapannya pada maksimal. Karena efektif. Nah jadi kalau yang kita makan ini sudah sayur ya. habis itu baru kita minum obat. Nah nanti obat ini karena sudah dikasih jarak waktu, jadi penyerapannya itu jadi maksimal. Nah dan lebih meningkatkan lagi kecepatan penyembuhannya gitu. Jadi dikasih jeda gitu nih. Nah kalau jamu lawan obat menurut pendapat kalau jamu itu kan alami maksudnya misalnya kayak janar, jahe misalnya tergabung ada berapa lah misalnya. Asal jangan minuman yang kayak Sprite aja kalau itu bisa mampus lah kan. Misalnya kita minum kayak jahe lah atau misalnya janar pokoknya yang herbal lah gitu nah. Ada berapa lah lawan obat. Obat kan kimia. Jadi obat kimia. Nah tetap aja Bu dikasih jeda waktunya. Jangan langsung kayak itu karena kita nih kadang tahu adakah interaksinya kalau keracunan gitu. Jadi lebih baik dikasih jeda waktu aja. Amun ulun biasanya bila hendak minum lagi ulun sejam habis minumnya itu tadi lah. Ajar yang herbal tadi lah. Tinggi. Nah kalau minum obat biasa tadi tuh paling setengah jam lah minimal maksimal ya 1 jam. Jadi biar ada jeda perut kita nih mencerna gitu. Mau langsung dicampur makanan kan bawah nah Khusus tinggi sama Bu yang kan obat mah lo Bu yang biasanya diminum sebelum makan. Nah itu juga dikasih jeda dulu Bu Ai. Jadi minum dulu kita obat mah nih sejam atau setengah jam sebelum kita makan. Jadi obat mah nih karena kita asam lambungnya naik kalau Bu. Nah jadi kalau kita minum kan ini sudah langsung maksudnya ini kan cara minumnya kan dikunyah tuh. Jadinya kan langsung pecahnya di lambung karena di mulut nih sudah maksudnya itu sudah dicerna di mulut kan ya, jadi langsung pecah di lambung. Nah jadi itu tuh dia sudah bekerja setengah jam kok langsung kita makan ada apa-apa yang penting dikasih jeda waktu. Jadi memang harus ada jeda. Ini memang harus ada jeda. Lain kalau misalkan obat ada juga Bu obat yang diminum langsung pas lagi rehat makan ada juga. Nah kalau minum susu atau minum jus jeruk tuh bujur lah itu bisa menetralkan obat. Misalnya kita minum obat itu kan minum susu atau minum jeruk itu kira-kira mau atau bujur lah itu bisa menetralkan. Ini Bu nanti
ada bagiannya Bu, ini bagian yang menjawab. Nah, kalau Ulun tadi ini bagian aturan minum. Ya, aturan minum. Nah, jadi kayak itu Bu, bila aja Bu yang ngajak menemui yang di puskes, Ulun ngajak Bu menemui masalahnya Bu buat dia nih pagi siang sore malam gitu. Pagi siang malam gitu. Ulun bahari kada tahu juga pas waktu sebelum kuliah. Jadi pagi siang malam pas sudah kuliah hanya paham, oh ternyata Kak Intro. Entah habis makan atau minum obat kebanyakan. Makan ya asal tidak dari ada ingat. Iya. Obatnya kada efektif ya lah. Jarang penampilan. Percuma ya, kita ada Mungkin terserap Bu, tapi terserap seberataan semalam aja. Mungkin kalau untuk yang supaya kada ingat ya mungkin anu juga Pang, tapi kalau memang hendak lebih anu itu memang aturannya memang seperti itu gitu. Nah itu tuh jarang benar disampaikan di anu tuh. Nah paling ini kadang tuh ada juga orang yang inisiatif seorang pagi siang sore malam nih setiap berapa jam aja gitu. Itu pasien yang cerdas ya lah. Nah itu mulai materi dari Ulun. Nah semoga yang sedikit ini tuh bisa bermanfaat ya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan nanti materi selanjutnya oleh kawan Ulun. Akhirnya dari itu mohon maaf kalau ada salah Bu Pandirka tadi menjelaskan aturan-aturan. Kalau nanti ada yang ditanyakan mungkin bisa di akhir nanti barang kalau ada yang ditanyakan di materi kawan Ulun. Nah ini diunahin pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu sebelum berlanjut ke yang warna pink ini, Ulun mau memberikan sedikit meluruskan nih persepsi masyarakat yang bilang kalau obat herbal itu benar-benar tanpa bahan kimia. Sebenarnya obat herbal itu juga bahan kimia. Kalau misalnya Bu hampir minum obat terus ada efek sampingnya, nah itu bahan kimianya yang bekerja gitu. Jadi lebih sedikit daripada obat kimia yang kita minum kayak paracetamol gitu. Sangat persepsi kami pokoknya pilih herbal tuh jadi kami Aman gitu Bu. aman pasti dari bahan tumbuhan yang ada kimianya gitu lah. Alhamdulillah kita ada bahan karena kimianya. Karena semua juga ada bahan kimia. Cuma sedikit dosisnya. Lebih sedikit kan. Nah, iya, sejujurnya tuh Bu, kalau biasanya kan kita tahu paracetamol nih. Sebenarnya orang si peneliti dulu tuh dapat paracetamol ini dari tanaman juga Bu. Misalnya ajar orang, aku garing kan biasanya minum daun ini jalur ada ampi kan garingnya tuh. Orang tuh pasti meneliti Bu, apa garam nih jadi dalam daun nih. Jadi orang tuh ampi panas misalnya kayak gitu. Oh sekalinya ada si paracetamol diolah orang lah jadi obat kayak gitu. Nah obat itu kan akhirnya jadi kimia. Cuman mungkin kalau herbal kan di dalam daun ini kan bukan cuma ada paracetamol, ada yang lain juga. Nah bahan yang lain itu yang mengurangi efek samping. Jadi sebenarnya kada sepenuhnya aman. Kalau misalnya kita berlebihan minum juga pasti ada efek samping. Tapi karena ada kawan-kawannya, jadi ada yang nolongi. Itu sejujurnya obat Tapi herbal. orang kita nih menganggap bilangnya herbal kejar kan kami pasti aman. Pasti itu pokoknya kita takut nih jarak kenapa jarak aman jarak pasti gitu asumsinya. Sakit kepala aja, bisa darah tinggi aja, minum jarang daun sirsak. Duranya aja. Tapi herbal yang dari dokter tuh kan ngacak lagi nya. Iya. Sekali juga macam-macam anunya. Herbal kan jarang mau diminum terlalu banyak juga kada baik juga. Bisa ada baiknya. Kan tahu takarannya juga dari Overdosis. Habis harganya habis.